Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu perkembangan masa hidup manusia. Perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar bertambahnya berat badan ataupun tingginya badan, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Di dalam perkembangan ini ada dua proses yang saling bertentangan, yaitu pertumbuhan atau biasa disebut dengan evolusi dan kemunduran atau involusi. Kedua proses ini mulai dari pembuahan dan berakhir dengan kematian. Karena manusia tidak pernah statis, semenjak pembuahan hingga kematian manusia selalu mengalami perubahan baik kemampuan fisik maupun psikologis. Psikologi perkembangan adalah bidang studi yang mempelajari tentang perkembangan manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya sejak lahir hingga lanjut usia. Psikologi perkembangan sangatlah penting dipelajari bagi kita yang ingin mengetahui lebih dalam tentang perkembangan yang terjadi pada manusia sejak ia dilahirkan hingga masa tuanya. Salah satu pembahasan pada psikologi perkembangan adalah fase-fase perkembangan manusia. Kita akan membahas secara singkat tentang fase perkembangan manusia yang mana dibagi menjadi 8 fase. Oke, di sini saya mempunyai gambar mengenai fase-fase perkembangan manusia. Oke, untuk gambar yang pertama ini menunjukkan fase prakelahiran, yaitu terjadi sejak masa pembuahan hingga kelahiran sang bayi ke dunia. Nah, bisa dilihat gambar ini. Dan untuk yang kedua yaitu masa bayi. Periode ini perkembangan sejak masa kelahiran hingga 24 bulan atau 2 tahun. Yang ketiga yaitu masa awal kanak-kanak atau disebut juga dengan periode prasekolah, karena perkembangan ini terjadi sejak bayi hingga sekitar umur 5 tahun sampai 6 tahun. Dan selanjutnya yaitu masa pertengahan dan akhir anak-anak, ialah masa perkembangan yang dimulai pada umur 6 tahun hingga 11 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu masa remaja atau masa merentang dari masa anak-anak hingga awal dewasa yang dirasakan kira-kira umur 10 tahun hingga 12 tahun. Dan untuk yang keenam yaitu masa awal dewasa, di mana masa awal dewasa ini adalah periode perkembangan yang bermula pada masa akhir batasan tahun hingga sekitar umur 30 tahun. Dan selanjutnya yaitu masa pertengahan dewasa, ialah masa yang terjadi sekitar 35 tahun hingga 45 tahun. Dan yang terakhir yaitu masa akhir dewasa, di mana masa ini dimulai dari sekitar umur 60 tahun hingga berakhir dengan kematian. Adapun karakteristik dan perspektif masa hidup manusia yaitu yang pertama, berlangsung sepanjang hidup. Ini berarti masa dewasa awal tidak dianggap sebagai titik akhir dari perkembangan. Tidak ada satupun periode usia yang mendominasi perkembangan manusia. Untuk yang kedua yaitu bersifat multidimensi. Berapapun usia kita, pada dasarnya tubuh, pikiran, emosi, dan relasi kita selalu berubah dan saling berinteraksi. Untuk yang ketiga yaitu bersifat multi arah. Sepanjang kehidupan, sejumlah dimensi atau kemampuan diri suatu dimensi tertentu akan berkembang, sementara yang lain akan menyusut. Untuk yang keempat yaitu bersifat plastis. Di sini berarti kita mempunyai kapasitas untuk berubah. Yang kelima yaitu bersifat kontekstual. Berarti ada pengaruh normatif berdasarkan pada usia, sejarah, dan peristiwa hidup, dan ada yang bersifat non-normatif yang meliputi peristiwa luar biasa yang berpengaruh besar terhadap kehidupan individu. Yang keenam yaitu melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan, dan regulasi terhadap lingkungan. Yang ketujuh yaitu konstruksi bersama dari faktor biologi, budaya, dan individu. Dan untuk yang terakhir yaitu bersifat multidisiplin. Inilah salah satu kajian pembahasan ilmu psikologi perkembangan. Kita dapat mengetahui tingkah laku individu yang sesuai atau tidak sesuai dengan tingkat usia atau perkembangannya. Kita juga dapat mengetahui tingkat kemampuan diri kita sendiri, dan kita juga dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai ilmu perkembangan masa hidup manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.